Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuk, kita langsung ke materi saja ya. Jadi minggu-minggu sebelumnya ya kita sudah belajar tentang sistem pembagian kekuasaan ya. Di materi ini kita belajar tentang teori. Teori apa masih ingat? Teori apa namanya? Trias politika. Ya, betul. Terima kasih Adib. Teori trias politika. Ya. Ayo kita ingat-ingat kembali sedikit sebelum Bapak melanjutkan ke materi sebelumnya. Apa itu teori trias politika? Dibuka dulu mic-nya dibuka dan kameranya tentunya. Apa itu teori trias politika? Teori pemisahan pemerintah. Yes, betul. Jadi secara singkatnya, terima kasih Adrian. Teori trias politika adalah teori tentang pemisahan kekuasaan. Menurut trias politika, kekuasaan itu dibagi menjadi berapa? Yuk, silakan bebas. Tiga. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya, betul. Ya, ada 3. Biasanya urutannya begini: legislatif dulu, eksekutif, baru yudikatif. Urutannya ya. Jadi urutannya adalah legislatif, eksekutif, yudikatif, gitu urutannya. Nah, kalau yang nomor 3 itu yudikatif, berarti itu teori trias politika menurut siapa itu? Yuk, jawab. Montesquieu ya. Dibacanya Montesquieu ya. Montesquieu. Selain Montesquieu itu punya guru sebenarnya melanjutkan teori gurunya. Siapa nama gurunya Montesquieu? John Locke. Yes, betul, John Locke. Oke, terima kasih. Jadi, walaupun Montesquieu itu tidak pernah ketemu sama John Locke, berbeda negara, berbeda tahun yang sangat jauh, tapi Montesquieu menganggap John Locke itu adalah muridnya, karena Montesquieu itu sangat mengidolakan John Locke. John Locke dari Inggris, Montesquieu dari Perancis. Nah, kemudian di Indonesia, teori trias politika yang bermakna pemisahan kekuasaan itu diartikan apa di Indonesia? Yuk, jawab. Apa? Pembagian kekuasaan. Ya, betul. Pembagian kekuasaan. Oke. Anak sekalian, di Indonesia mengalami perubahan. Teori trias politika itu mengalami perubahan yang sangat banyak, ya. Walaupun masih tetap menggunakan ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tapi di Indonesia itu terjadi modifikasi, tidak lagi 3. Coba Audia, dari 3 tadi menjadi berapa kalau di Indonesia? 6, Pak. Ya, betul, bagus, 6. Selain legislatif, eksekutif, yudikatif, apalagi yang kamu ingat, Audia? Ayo, dibantu Shirley. Coba Shirley. 3 lagi yang ada di Indonesia itu apa saja? Oke, Shirley? Nggak tahu. Yusuf, coba Yusuf. Mana nggak kelihatan mukanya Yusuf nih? Yusuf. Apa, Suf? Ingat Pak, kalau untuk Indonesia ingat, kurang ingat. Pak, konstitutif. Ya, bagus. 1. Berarti 4. 2 lagi. Legislatif, Pak. Hah? Legislatif. Oh, sudah legislatif itu 3 tadi. Sudah Montesquieu udah ada legislatif. Eksaminatif, Pak. Eksaminatif. Satu lagi? Moneter. Oke, moneter. Nah, pertanyaan selanjutnya. Moneter di Indonesia itu dipegang oleh lembaga namanya apa? Bank Indonesia. Bank Indonesia. Bagus, Bank Indonesia. Kalau konstitutif dipegang oleh lembaga namanya apa? Mahkamah Agung. Ayo, konstitutif. Konstitutif MPR. MPR. Betul. Kalau eksaminatif dipegang oleh lembaga apa?
BPK. Yes, Badan betul, Pemeriksa BPK. Keuangan. Ya. Coba Bapak ingin siapa nih ya? Naja. Coba Naja, kepanjangan BPK apa Naja? Halo. Wah, nggak ada suaranya. Parves, coba kepanjangannya BPK apa Parves? Yang tahu, Badan Didik Keuangan. coba Naja. Badan Pemeriksa Keuangan. Yes, right, betul. Badan Pemeriksa Keuangan, bagus, ya. Lalu kemudian kalau presiden, wakil presiden, menteri-menteri itu termasuk lembaga pemegang kekuasaan apa? Eksekutif. Eksekutif, right, betul, ya. Kalau MPR, DPR, dan DPD itu termasuk lembaga pemegang kekuasaan apa? Legislatif. Oke, Bapak tegaskan ya, perhatikan. Jadi nama-nama kekuasaan di Indonesia itu ada 6. Nama-nama kekuasaan itu ada 6. Legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, moneter, dan konstitutif. Itu nama kekuasaan. Ya. Nah, kekuasaan-kekuasaan itu dipegang oleh lembaga-lembaga yang tadi kalian sudah menyebutkan. Misalnya, kekuasaan legislatif dipegang oleh lembaga bernama MPR, DPR, DPD. Oke, kekuasaan eksaminatif dipegang oleh lembaga bernama BPK. Ya, jadi dan seterusnya. Begitu ya kalimatnya ya. Jadi ada 6 kekuasaan dipegang oleh lembaga-lembaga tadi. Oke. Kita lanjut sekarang. Nah, di Indonesia ada 6. 6 itu kemudian dalam prakteknya ada namanya pembagian kekuasaan 2. Ya, dibagi 2 lagi pembagian kekuasaannya. Ada yang tahu apa? Audia mau jawab itu kayaknya. Pak saya Pak. Ya, silakan, Kalisa. Vertikal sama horizontal. Ya, betul. Vertikal sama horizontal. Kalau horizontal itu yang bagaimana? Horizontal ya, yang Bapak tanya. Kalau horizontal bagaimana? Yuk. Pembagian kekuasaan menurut fungsi-fungsi lembaga. Fungsi lembaga-lembaga. Yes. Berdasarkan fungsi-fungsi lembaga. Lembaga apa saja itu? Kalau secara horizontal, menyamping itu apa saja misalnya? Contohnya, tadi apa? Ada kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, itu menyamping. Semua kekuasaan tersebut kedudukannya sama di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, bagaimana dengan kekuasaan yang pembagian kekuasaan secara vertikal? Yuk, siapa yang mau jawab? Yuk, siapa yang mau jawab? Kalau secara vertikal bagaimana? Yaitu Pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintah. betul, bagus. Ya, contohnya bagaimana itu Kalisa? Cece. Kekuasaan pemerintah pusat, Ya, kekuasaan pemerintah provinsi, Ya. kabupaten sama kota. ya, bagus. Ya, bagus sekali. Jadi harus diingat-ingat, ya, jangan lupa terus. Kemarin nggak tahu, sekarang lupa. Ya, jangan begitu. Oke, lalu kemudian minggu berikutnya, ya, kita juga belajar yang B, kedudukan dan fungsi kementerian. Yuk, sekarang kita ingat-ingat lagi materi yang B, kedudukan dan fungsi kementerian. Oke, pertanyaannya, di pasal berapakah soal kementerian diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945? Yuk, siapa yang tahu? Pasal 17 ayat 3. Ya, betul. Sebenarnya bukan hanya ayat 3, tapi pasal 17 ya.
di pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, lembaga kementerian diatur. Nah, anak sekalian, di dalam pasal 17 tersebut kedudukan menteri itu jelas. Ya, kedudukan menteri itu jelas. Apa kedudukan menteri? Sebagai pembantu presiden. Pembantu presiden. Ya, sebagai pembantu presiden. Karena sebagai pembantu di bidang eksekutif, maka menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Bapak ulangi, karena sebagai pembantu, maka menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Paham ya? Nah, hak untuk mengangkat dan memberhentikan presiden itu disebut dengan istilah hak apa? Ada yang tahu nggak? Itu hak presiden tuh. Hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri itu disebut hak presiden. Apa nama haknya? Hak? Duh, Bapak ini jadi ngomong sendirian. Lainnya nggak ada yang buka kamera nih. Hak apa? Hak prerogatif, Pak. Ya, betul. Terima kasih, Audia. Dibuka kameranya, Audia, biar kelihatan auranya itu Bapak, biar nggak ngomong sendirian ini. Hanya ada Adrian yang baru muncul dan Shirley juga muncul, Kalisa akhirnya muncul. Ya, ayo, biar Bapak itu ngomong sama manusia gitu. Biar tidak ngomong sama benda mati. Kalau Bapak juga mematikan kamera, gimana ini jadinya? Ya. Oke, anak sekalian. Jadi ada namanya hak prerogatif. Apa Zara namanya? Hak? Zara, apa namanya haknya tadi? Oh, nggak mendengar Zara. Mareta, apa nama haknya tadi? Hak prerogatif. Yuk. Hak prerogatif. Ada salahnya sedikit. Coba Kalhisa. Diulang, Hak Prerogatif. ya boleh. Shirley. Apa namanya? Hak prerogatif. Boleh. Adrian. Hak prerogatif. Hak prerogatif. Oh, prerogatif. Ya, hak prerogatif yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Oke ya. Nah, itu selanjutnya kalian sudah belajar ya di materi B. Tapi coba Bapak tanya, coba sebutkan salah satu menteri yang paling kamu kenal saat ini. Ayo, siapa tahu? Salah satu saja. Salah seorang menteri yang paling kamu ingat namanya. Syukur tahu menterinya itu apa. Coba, ayo, apa, Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Ayo, siapa? Hah? Nadiem Makarim, Pak. Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan, ya betul. Ya, apalagi? M. Lutfi, Pak. M. Lutfi, menteri apa itu? Perdagangan. Menteri Perdagangan? Oke, Adrian, Iya, Pak. coba. Pakai nunggu browsing dulu ya. Enggak, saya nggak tahu, Pak, bener. Oke, dah. Nanti dibaca dikit-dikit ya, biar tahu nama menteri-menteri kita. Ada berapa jumlahnya menteri saat ini? Banyak, Pak. Iya, banyak itu berapa? Kan ada hitungannya dan pasti hitungannya. Jadi menurut undang-undang, anak sekalian, jumlah kementerian di Indonesia itu maksimal 34. Ya, 34, dan sekarang jumlahnya 34. Oke, lalu minggu kemarin kita juga udah belajar yang C ya, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Yang intinya adalah bahwa
nilai-nilai Pancasila, baik nilai dasar, nilai instrumental maupun nilai praksis harus dilaksanakan di dalam penyelenggaraan negara, sehingga para pejabat negara, ya, para pegawai negeri, seluruh masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, misalnya menerapkan nilai ketuhanan dimanapun berada, ya, beriman dan bertakwa, di dalamnya ada kejujuran, ya, tidak ada lagi yang korupsi, ya, tidak ada lagi yang main-main keluar saat jam kerja, lalu kemudian ya, melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, ya. Namun kenyataannya memang tidak bisa semua nilai-nilai Pancasila itu diterapkan oleh mereka semua, termasuk oleh kita sebagai pelajar. Nah, kita tidak boleh pernah berhenti dan putus asa untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila, sehingga ke depan semakin lama semakin baik. Nah, anak sekalian, selanjutnya kita akan belajar nih, ya. Ada tugas. Sebenarnya nanti ada tugas, ya, tugas analisa. Namun kita bahas dulu tugasnya itu apa. Nah, ini. Kelihatan anak sekalian, ya? Iya, Pak. Kelihatan. Iya, Pak. Coba kalau seandainya Bapak menyuruh Adrian membaca dulu, Adrian. Coba dibaca, Adrian. Oke. Iya. Proyek belajar kewarganegaraan. Mari menganalisis berita jurnal. Yang jelas suaranya 7 biar temannya dengar. Iya, Pak. 7 kementerian atau lembaga ini dapat rapor merah dari Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini menerima laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan yang langsung diserahkan oleh Ketua BPK Hari Azhar Aziz di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dari hasil laporan BPK, Jokowi mengaku memberikan rapor merah 7 kementerian atau lembaga yang oleh BPK memiliki predikat laporan keuangan tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Oke, stop dulu. Ini yang saya sebutkan. Stop. Ganti Audia, coba Audia. Lanjut. Bisa membaca Audia? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, silakan. Ini yang saya sebutkan yang mendapatkan predikat tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Beritahu semuanya. Kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, tanggal 5 bulan Juni 2015. Ya, lanjut. Disebutkannya di hadapan semua kepala lembaga dan para menteri ketujuh K atau L tersebut adalah Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, LPP RRI, LPP TVRI, dan Ombudsman Republik Indonesia. Dari hasil laporan tersebut, Jokowi memerintahkan kepada pejabat yang ada di kementerian dan lembaga yang telah disebutkan tersebut untuk memperbaiki laporan keuangannya supaya jelas dan lebih transparan. Saya tadi hanya membaca hasil, bukan memberi opini, karena yang memberi opini itu BPK. Hasil pemeriksaan ini sebagai momentum untuk memperbaiki, jelas Jokowi. Untuk memperkuat hal itu, Jokowi memerintahkan kepada seluruh K atau L. Apakah L tadi? Kementerian dan lembaga, ya? Lanjut. Untuk memperbaiki sistem peringatan dini dengan memaksimalkan fungsi pengawasan intern di setiap organisasinya. Akhir kata saya mengajak kementerian dan lembaga untuk berbenah, untuk memperbaiki, membangun tata kelola keuangan terbuka, transparan, dan mempertanggungjawabkan uang rakyat sebaik-baiknya. Tutup Jokowi. Oke, terima kasih Adrian dan Audia. Ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan? Oke, nggak ada. Kita lanjutkan. Ada beberapa hal yang perlu dijawab, ya, yang kita bahas secara langsung di sini.
Nih. Nah, yang pertama, menurut kalian bolehkah suatu lembaga negara, dalam hal ini Kementerian Negara, dievaluasi atau dinilai kinerjanya oleh Presiden? Apa alasannya? Yuk, silakan bebas menjawab. Pertanyaan yang pertama itu coba dilihat. Menurut kalian, bolehkah suatu lembaga negara, dalam hal ini Kementerian Negara, dievaluasi atau dinilai kinerjanya oleh Presiden? Boleh, Pak. Ya boleh. Satu-satu. Siapa nih? Angkat tangan dulu. Raffi. Coba Raffi, dijawab. Boleh. Boleh, alasannya apa Raffi? Ya boleh. Ya, alasannya. Itu jawabannya kan boleh atau tidak boleh. Alasannya kalau tidak dievaluasi dia kualitasnya tidak efektif pada pemerintah. Kalau gitu harus dievaluasi supaya kualitasnya lebih berstandar lah. Oke, boleh. Yuk, yang lain. Siapa tadi ya yang mau jawab tadi ya? Audia, Pak. Silakan Audia, habis itu Adrian. Audia dulu. Boleh, karena menteri itu kan di bawah presiden. Jadi boleh dievaluasi kinerjanya biar lebih baik lagi juga ke depannya. Oke, Adrian. Bagi saya emang nggak bisa. Kenapa? Bagi saya nggak bisa. Apa kalau menteri gitu kerjanya dievaluasi sama presiden? Alasannya? Soalnya kan kerjanya kan dua-duanya juga beda. Jadi juga belum tahu kalau presiden tahu apa yang dia lihat gitu loh. Gimana menurut kamu Audia? Ini ada jawaban yang berbeda nih. Jadi apa yang kamu katakan kepada Adrian? Kan kalau dilihat dari teksnya, menteri itu ngasih kayak laporan ke presiden. Iya. Dan menteri itu kan kerjanya di bawah presiden. Berarti presiden tahu apa yang harus dikerjain sama menteri itu apa. Nah, kalau misalkan kayak tadi laporannya kurang spesifik atau kurang memuaskan presiden, bisa aja dievaluasi biar lebih baik lagi ke depannya. Oke. Iya. Bisa dievaluasi, iya pasti presiden juga tahu apa yang dikerjain sama menterinya, tapi belum pasti juga. Presiden kan juga harus dicek juga sama advisernya kan, pasti ada juga. Oke. Bapak minta pendapat yang lain dulu. Coba Sultan. Ya, apa? Ini masih nomor 1 kan? Ya. Ya, menteri itu kan tadi dibilang itu kan masih masuk pembantunya presiden kan? Iya. Terus presiden juga punya hak buat ngangkat sama berhenti menteri-menteri kan? Iya. Jadi ya misalnya kalau presiden ngelihat ada sesuatu yang bisa ditanggapin gitu kan dari kinerja menterinya, ya bisa dievaluasi sama dinilai lah kalau menurut saya kayaknya. Oke, Sultan. Terima kasih. Yang lain, siapa yang mau berpendapat? Adip, coba Adip. Ya Pak. Pertama, saya setuju dengan pendapat Sultan, Audia, dan Raffi. Tugas menteri-menteri itu kan di bawahnya presiden. Maka menteri itu ya bertanggung jawab ke presiden ya. Sama seperti OSIS yang ngadain acara, terus pembina acaranya itu nge-evaluasi lagi kerja dari si OSIS. Ya, atasan dan bawahan. Ya, terima kasih. Oke ya. Dari beberapa pendapat, Bapak suka sekali ya. Pada intinya semua berpendapat itu bagus, salah atau benar itu nomor selanjutnya. Yang penting kalian mau berpendapat. Namun yang tepat adalah ya yang mayoritas tadi, bahwa menteri-menteri itu adalah pembantunya presiden. Ya, kalau kalian di rumah kalian ada pembantu, siapa yang memilih pembantu itu? Siapa yang membayar? Lalu kemudian pembantu itu kira-kira
bekerja menurut perintah siapa, lalu kemudian pembantu rumah tangga itu boleh nggak dinilai oleh majikannya di rumah, oleh orang tua kalian, lalu orang tua kalian kalau suka angkat jempol, ngasih bonus, kalau nggak suka dipecat, boleh nggak? Nah, demikianlah menteri-menteri, ya. Karena menteri-menteri itu adalah pembantu presiden, maka harus hukumnya dievaluasi. Harus itu presiden harus mengevaluasi. Karena menteri itu adalah pembantu presiden yang melaksanakan tugas-tugas presiden pada bidang tertentu. Kalau tidak dievaluasi, maka yang disalahkan bukan menterinya, tapi presidennya, karena menteri itu melaksanakan tugas presiden. Maka presiden wajib mengevaluasinya. Kalau bagus, ya kasih bagus. Kalau kurang bagus, rapotnya dikasih merah, diingatkan. Kalau dikasih merah masih tidak ada kinerja yang bagus, ya kasarnya dipecat, diganti. Dan itu sudah beberapa kali dilakukan oleh di pemerintahan Pak Jokowi ini. Karena itu ya harus begitu, kalau enggak nanti presiden akan ditegur oleh DPR. DPR adalah suara rakyat, gitu ya, bahwa kerja presiden nggak betul, kinerjanya nggak bagus, kinerjanya presiden nggak bagus karena menteri-menterinya nggak bagus. Nah gitu. Oke, sekarang kita yang kedua, apa saja manfaat dari dilakukannya penilaian terhadap kinerja kementerian? Nah, sudah terjawab tadi ya, ada beberapa dari tadi sudah kalian menjawab ya. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini adalah DPR, karena DPR itu tugasnya juga adalah mengawasi tugas eksekutif, yaitu presiden. Yang ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan suatu kementerian negara kinerjanya kurang memuaskan? Kira-kira apa ya? Korupsi. Ya, kalau korupsi itu berarti termasuk apa, Raffi? Faktor apa saja yang menyebabkan suatu kementerian negara berkinerja kurang memuaskan? Apa? Kalau korupsi itu tergolong perbuatan apa itu? Tidak tidak jujur. Perbuatan apa? Nggak dengar Pak mic-nya tadi itu. Oh, tidak jujur berarti ya? Kalau tidak jujur ya. Iya. Oke, apalagi coba? Faktor apa kira-kira sehingga kementerian negara itu kinerjanya kurang memuaskan? Kurang kerjasama? Ya. Atau koordinasi? Ya, betul. Bisa jadi kurang koordinasi dengan anak buah, mungkin dengan menteri yang lain, dengan kolega-kolega, bahkan mungkin dengan presiden. Bisa jadi ya kurang koordinasi. Apalagi mungkin juga program-programnya kurang bagus, kurang berkualitas, kurang biaya. Ya selama ini sih kalau biaya itu tidak terlalu menentukan kinerja, ya. Jadi anggarannya sekian, nah harus mampu menggunakannya untuk apa yang efektif dan efisien, sehingga kemanfaatannya untuk negara dan masyarakat bisa terwujud, gitu ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Yang nomor 3 maksudnya, tentu menteri-menteri ditegur oleh presiden, lalu dibina, ditunjukkan mana kekurangannya. Di bidang keuangan, BPK sudah ngasih tahu, karena BPK itu selalu mengoreksi ya, namanya saja Badan Pemeriksa Keuangan. Bagaimana penggunaan keuangan di dalam kementerian? Ya, dari segi keuangan, BPK akan terus memberikan laporan kepada presiden. Ini loh penggunaan uang di Kementerian A misalnya. Anak sekalian, kementerian itu juga dianggap salah, kinerjanya kurang bagus kalau tidak bisa menghabiskan uang. Maknanya antara program yang
dibiayai oleh negara, dia tidak bisa menyalurkan dengan baik. Maknanya ada program yang tidak jalan. Jadi kalau ada kementerian dijatah meminta anggaran 100 triliun, lalu kemudian hanya habis 70 triliun, itu juga kinerjanya tidak bagus. Maknanya ada program-program yang tidak terlaksana. Justru yang bagus adalah uangnya habis untuk pembangunan sesuai dengan program, bukan habis entah kemana, bukan, ya, bukan habis yang tidak jelas, tapi habis untuk menjalankan program-programnya, sehingga kemanfaatan anggaran yang sudah disediakan oleh negara itu bisa untuk pembangunan maksimal yang dinikmati oleh rakyat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.